Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan Anda. Baik teman-teman, pagi ini saya banyak pertanyaan, bagaimana Pak Fir kok bisa bilang saham itu murah? Oke, kita akan bahas bagaimana mengetahui bahwa saham itu murah, ya, tapi tidak murahan. Jadi banyak sekali parameter yang digunakan di luaran sana. Mereka mau pakai hitung saham per lembarnya itu fajarnya seperti apa, banyak sekali. Anda klik Google aja ada ratusan cara menghitung saham murah. Nah, kalau saya tuh sederhana, saya cuma lihat operating profitnya masih hijau, kemudian PE ratio-nya juga masih rendah. Ya, Anda harus tahu bahwa PE ratio industri itu 17 sampai 25 kali. Jadi kalau PE ratio-nya masih di bawah itu murah sekali. Apalagi beberapa industri seperti shipping itu bisa sampai 48 kali PE ratio. So jadi saya melihatnya di situ aja. Oh, ini saham masih murah nih. Contoh Antam. Dulu sebelum Covid sempat sampai 3.500. Terus pada saat Covid turun sampai 500 sampai 300 perak. Nah, saat itu saya katakan bahwa saham itu murah. Tapi beberapa orang masih melihat, wah ini masih dibawa ke gocap nggak Pak? Karena dari 500, 300 kok ini kayaknya masih ke gocap. Ya repot kalau trading mindset kita seperti itu, kita nggak usah trading. Kenapa? Kita nggak akan siap untuk membeli semua saham. Setiap mau beli saham curiga selalu. Jadi makanya buat 9 RDN dan banyakin duit. Setiap level Anda beli, setiap level Anda beli. Ya. Jadi kalau ditanya yang murah seperti apa, ya contoh seperti NISP waktu itu murah, ya di level 400, 500, 600 semua nggak mau beli. Begitu udah 1000 naik baru nanya, boleh beli nggak Pak? Boleh aja, nggak ada yang larang ya kan. Jadi Anda lihatlah satu persatu, belajar kerja sendiri ya, jangan nanya-nanya terus. Lihat di RTI itu gratis loh. Udah gratis, Anda bisa lihat di profil highlight financialnya, lihat di situ kondisi keuangannya, Anda bisa menilai, oh saham ini murah. Ya, murah tetapi tidak berarti murahan. Itu saja dari saya, sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan Anda. Baik teman-teman, sejak saya hadir di medsos, tujuan utama saya adalah sharing tentang kehidupan ini. Ya, saya sudah melewati proses kehidupan ini 20 tahun di market dan jatuh bangun. Saya ingin sharing kepada Anda ilmu kehidupannya. Kalau ilmu sahamnya enggak. Loh kok gitu Pak? Ilmu saham tuh mudah, beli rendah, jual sedikit tinggi. Itu aja ilmu saya. Dan Anda mau pelajari apapun, nggak usah, udahlah, belajar simple, beli rendah, jual sedikit tinggi. Nah, yang saya mau ajarkan ke Anda itu adalah ilmu kehidupannya. Nah, ilmu kehidupannya ini yang susah. Karena tidak semua orang bertahan lama di bursa. Banyak yang sukses tiba-tiba setahun, 2 tahun, gone. 3 tahun, gone. Nggak sampai 5 tahun, gone. Bangkrut lagi. Banyak seperti itu. Dan udah saya buktikan. Dari lingkungan terdekat saya juga, sudah banyak saya buktikan. Mereka nggak kuat derajat, akhirnya gone. Jadi, yang mau saya sharing pada Anda adalah bagaimana membangun sikap mental positif yang baik dalam diri Anda. Termasuk objektivitas. Nih, contoh ya. Anda tuh harus punya hati yang baik. Baru Anda bisa bahagia hidup di dunia ini. Kalau hati Anda jahat, lihat apapun Anda nggak suka. Lihat apapun Anda benci. Contoh ya, saya kemarin minggu lalu posting, wah enak sate kajang di Malaysia. Nah, orang yang negatif, dengar kata Malaysia aja udah nggak suka. Ya, orang yang negatif, Pak, sate di Pekalongan lebih enak dari sate kajang.
saya senyum-senyum aja baca komentar itu. Saya udah tahu level cara berpikirnya udah ketahuan orang itu. Saya mau kasih tahu, kalau Anda membandingkan sesuatu, Anda harus mencoba dulu sesuatu itu. Jadi kalau Anda bilang sate Pekalongan lebih enak dari sate Kajang, mungkin benar sate Pekalongannya lebih enak. Tetapi sate Kajangnya Anda udah pernah coba belum? Nah, kalau Anda nggak pernah coba, terus bilang itu nggak enak, terus yang enak itu adalah sate yang A, bukan sate yang B, itu saya bilang Anda itu sotoy. Tahu sotoy? Ya, sok tahu. Makanya ketahuan Anda itu nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah healing, ya, nggak pernah refreshing. Makanya di kepalanya itu mindsetnya cuma satu, oh cuma enak satenya dia. Gimana kalau ternyata dicoba, waduh ternyata sate Pekalongan enak, ternyata sate Kajangnya enak gitu loh. Kalau saya semua enak. Pak Fir, makanan apa yang enak? Ada yang saya suka di Malaysia, makanan yang saya suka, ada makanan yang saya nggak suka. Di Indonesia juga sama. Kalau ditanya Pak Fir, suka hidup di mana? Di Malaysia atau di Indonesia? Sama aja. Yang penting hati Anda bersih, terus dompet Anda penuh, hidup di mana aja enak. Problemnya tuh duit nggak ada. Ya, pergi ke Malaysia, kemarin ada teman saya ribut sama istrinya, mau tukar duit, ribut nyari money changer satu keliling antero Kuala Lumpur. Suaminya tanya, memang mau yang kita tukar ini berapa sih? 1 juta ringgit kah? 1 juta dolar kah? Ternyata yang mau ditukar itu 10 juta. Berapa sih selisih kursnya? 150 ribu. Suaminya bilang, dah gue bayarin dah 150 ribu. Daripada capek-capek keliling nyari money changer. Nah itu contoh. Kita kemana-mana masih pakai kalkulator. Nah kalau kemana-mana masih pakai kalkulator ya itu repot. Mau makan nasi lemak hitung kali 3.300. Mau minum teh tarik kali 3.300. Saya capek hidup kayak gitu. Ya, saya jadi belajar objektif ya. Follower yang komen-komen kayak gitu tuh kemarin udah saya remove sih. Udah nggak usah, saya nggak suka berteman sama orang-orang kayak gitu. Habis waktu, habis energi, nggak ada manfaat. Jadi teman-teman yang lain harus mulai belajar yang namanya objektif, ya. Jangan apa-apa nggak suka. Makanya tebelin dompet supaya hidup tuh ngelihat apa tuh semua indah. Nah, kalau dompet tuh tipis memang itu suka iri, ya, suka apa nggak suka sama orang, ya. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan Anda. Pagi ini saya mau membahas tentang cash is king. Banyak yang bilang, Pak Fir, strategi market maker itu seperti apa sih? Nah, saya kasih tahu ya, market maker itu simple aja, cash is king. Artinya uang yang banyak bisa menguasai pasar. Jadi mereka nggak perlu strategi yang canggih-canggih. Ada uang, mereka beli. Ilmu bodoh lah. Saya kalau gunakan salah satu teman saya, dia bilang ilmu bodoh. Anda beli saja. Pada saat Anda beli, ada yang bilang, wah hati-hati itu jebakan Batman. Terus naik terus. Wah naik terus, naik terus, naik terus. Lama-lama nggak tahan juga tangannya dia masuk juga. Nah, pas masuknya sayangnya sudah di pucuk. Jadi uang bisa menggerakkan emosi yang tadinya semua pagi mau trading itu pakai logika semua, tetapi begitu dia geraknya itu kok seperti meteran bensin itu cepat sekali, langsung emosinya yang dipakai beli semua. So jadi cash is king. Nah, jadi saya pernah diskusi dengan salah satu emitennya Pak Fir. Pak Fir kan sudah trading lama. Harusnya dengan modal yang sedikit bisa naikin saham. Saya bilang, Pak, Bapak ini lucu.
Saham Bapak banjir berapa? Contoh saham banjir 70 miliar. Lihat di masyarakatnya. Total kalau di harga gocap kita pungut pelan-pelan, habisnya 70 miliar. Kalau di 100 udah naik jadi 140 miliar. Nah kalau yang banjir di market itu tidak Anda keringin, nggak mungkin sahamnya bisa terbang. Ya. Loh, jadi kita harus siapin 70 miliar. 70 miliar kalau dapat di harga gocap. Kalau 60, 70, 80 pasti kan bervariasi. Pada saat Anda beli di 50 aja dia udah pasti naik lagi kan. Jadi tidak mungkin tanpa cash kita bisa keringin market, kita bisa gerakin market. Nah, kalau dia sudah kering pasti gulung. Nah, contoh saya bilang, oke, uang bensinnya sekian Pak untuk ngeringin. Mungkin dia nggak percaya, dia pergi ke tempat lain. Ada salah satu emiten, dia pergi ke tempat lain. Pak, saya coba ke sana deh. Mungkin karena yang sana itu anak muda, mungkin dia bisa lebih murah. Lebih murah. Sampai ke sana, sampai detik ini juga nggak naik-naik sahamnya. Ya karena apa? Buat apa ngerakin naik, tapi di pasar banjir? Kalau naik, yang nyangkut-nyangkut di atas, jangankan profit. Mereka nggak mikirin profit, mereka mikirin exit duluan. Nggak mikirin untung dulu. Wah, ngumpung saham ini gerak. Habis tidur berkepanjangan, tiba-tiba gerak. Mumpung gerak, udahlah. Mau rugilah, nggak apa-apa. Dia nggak mikirin untung dulu. Daripada nyender kanan, alias sleeping beauty, nggak gerak-gerak, jadi mumpung gerak, saya jualan dulu. So, jadi, kalau Anda mau jadi market maker, mudah. Kumpulin duit 1 triliun, ya, kumpulin duit 100 miliar, gerakin saham, akan gerak. Nah, jadi jangan pusing-pusing pakai ilmu apa Pak, nggak usah, siapin aja. Pak, saya punya 100 miliar Pak, ajarin saya, bawa ke sini. Datang ke kantor saya, siapkan RDN Anda 100 miliar, saya ajarin Anda dagang saham. Mudah, ya. Jadi kuncinya cash is king. Kuncinya gerakin saham, kering gulung. Kalau sahamnya sudah kering, pasti akan gulung sendiri. Oke, sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten.